Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nurma Izzati MPD selaku dosen mata kuliah Geometri Ruang, dan tak lupa teman-teman kelas A yang kami hormati. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai bangun ruang kerucut. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Meli Suryawati sebagai moderator dengan NIM 1908105013. Yang kedua Hisyam Ahyani dengan NIM 1908105021. Dan yang ketiga Yulistiani dengan NIM 1908105038. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian kerucut. Apa sih itu kerucut? Mungkin kalian pernah melihat benda-benda seperti topi petani, wadah es krim, topi ulang tahun, dan pembatas jalan. Nah, kerucut adalah bangun ruang yang memiliki dua bidang sisi, yakni alas dan selimut. Kerucut memiliki sebuah titik sudut yang juga merupakan puncak, serta hanya memiliki satu buah sisi lengkung, yaitu selimut tadi. Nah, untuk lebih memahami tentang pengertian kerucut ini, mari kita ke pembahasan tentang unsur-unsur kerucut. Unsur-unsur kerucut ada 6. Yang pertama, bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran. Bisa kalian lihat pada slide PowerPoint. Di situ ada lingkaran dengan titik pusatnya O. Nah, itu yang diarsir adalah bidang alasnya. Yang kedua, diameter bidang alas, yaitu ditunjukkan dengan ruas garis AB. Selanjutnya yang ketiga, jari-jari bidang alas atau R, yaitu garis yang ditunjukkan oleh OA dan ruas garis OB. Selanjutnya yang tinggi kerucut dinamakan dengan T, yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas. Itu ditunjukkan dengan ruas garis CO. Kemudian unsur yang kelima, selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diarsir. Dan yang keenam, garis pelukis, yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Selanjutnya, untuk lebih memahami apa itu garis pelukis dan selimut kerucut, mari kita ke pembahasan sifat-sifat kerucut. Ada 6 sifat kerucut. Yang pertama, memiliki dua bidang sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung yang disebut selimut. Sifat yang kedua yaitu sisi alasnya berbentuk lingkaran, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sifat yang ketiga, sisi lengkung kerucut jika dibentangkan akan berbentuk curing lingkaran. Sifat yang keempat, kerucut memiliki garis pelukis yang menghubungkan titik puncak dengan rusuk alasnya. Bisa kalian lihat pada gambar, itulah garis pelukisnya yang dilambangkan dengan S. Kemudian sifat yang kelima, jarak dari titik puncak ke alas disebut dengan tinggi kerucut yang dilambangkan dengan T. Dan sifat yang terakhir, antara jari-jari alas atau R, tinggi kerucut atau T, dan garis pelukis atau S memiliki hubungan, yaitu hubungan Pitagoras. Bisa kita lihat segitiga LBT, sisi miringnya yaitu garis pelukis tadi. Nah, selanjutnya untuk memahami curing lingkaran yang terbentuk dari sisi lengkung yang dibentangkan, mari kita ke pembahasan selanjutnya yaitu jaring-jaring kerucut. Jika kita pisahkan antara alas dan selimut kerucut, maka diperoleh gambar seperti yang ada dalam slide PowerPoint. Jadi, jaring-jaring kerucut terdiri dari sebuah lingkaran yang merupakan alas kerucut dan sebuah curing lingkaran yang merupakan selimut kerucut. Materi selanjutnya yaitu mengenai luas permukaan kerucut.
Untuk luas permukaan kerucut yaitu luas alas ditambah luas selimut atau V dikali R dikali R plus S, bisa dilihat pada gambar. Langsung saja pada contoh soal. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari lingkaran alas 7 cm dan tinggi 24 cm. Tentukanlah apotema atau garis pelukisnya, luas selimut kerucut, dan luas seluruh permukaan kerucut. Langsung saja bisa dijawab. Untuk mencari apotema atau garis pelukis bisa menggunakan rumus S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Lalu kita masukkan untuk jari-jarinya 7 dan untuk tingginya 24 sampai nanti diketahui S-nya itu sama dengan 25. Yang kedua yaitu mencari luas selimut kerucut. Untuk rumusnya sudah diberikan ya di awal. Jadi untuk rumusnya itu V dikali R dikali S, nanti tinggal dimasukkan saja sehingga diketahui hasilnya 175 pi cm kubik. Untuk yang ketiga yaitu mencari luas seluruh permukaan kerucut. Tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Nanti dihitung sehingga akan diketahui untuk luasnya itu yaitu 224 pi cm kubik. Mungkin ini cukup mudah ya, karena tinggal memasukkan saja angka-angkanya ke dalam rumus. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang volume kerucut. Volume kerucut dapat dirumuskan sebagai V sama dengan 1/3 VR kuadrat T. Bisa dilihat pada gambar. Langsung saja pada contoh soal. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 7 cm. Jika tinggi kerucut adalah 12 cm, berapa volume kerucut tersebut? Pada soal ini sudah diketahui jari-jari kerucut tersebut yaitu 7 cm dan tingginya 12 cm. Jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus kerucut. V sama dengan 1/3 VR kuadrat T. Nanti akan diketahui hasilnya yaitu 616 cm kubik. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar kerucut. Yang pertama, cara menggambar kerucut secara manual. Seperti yang kita ketahui, bahwa kerucut itu bentuknya seperti es krim, yaitu menghubungkan lingkaran sebagai luasan bawah dan sebuah titik di bagian atas. Nah, untuk menggambar sebuah kerucut, terlebih dahulu kita tentukan jumlah titik yang akan membangun lingkaran di bawah. Misalkan, jumlah titik pada lingkaran adalah N, maka kerucut dapat digambarkan seperti gambar di samping. Selanjutnya, yang kedua, cara menggambar kerucut menggunakan software GeoGebra. Yang pertama, siapkan tampilan GeoGebra. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, itu merupakan tampilan awal pada GeoGebra. Yang kedua, untuk membuat lingkaran, kita klik icon yang ada di atas ya, lalu klik circle with center and radius, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Yang ketiga, setelah kita tadi mengklik circle with center and radius, kita mau menggunakan jari-jari berapa? Misalkan menggunakan jari-jari 2 cm, lalu kita ubah ke dalam tampilan 3D Graphics dengan cara mengklik view yang ada di toolbar atas, lalu kita klik 3D Graphics. Yang keempat, kemudian tekan kursor di lembar bagian 3D Graphics agar muncul icon piramid. Lalu klik dan pilih Extrude to Pyramid or Cone. Yang kelima, setelah tadi kita pilih Extrude to Pyramid or Cone, maka akan terlihat tampilan seperti gambar di samping. Nah, kita tentukan cone-nya. Cone-nya itu adalah tinggi kerucut. Kita misalkan cone-nya adalah 4 cm. Lalu yang keenam, akan otomatis terbuat kerucut seperti yang terlihat di lembar 3D Graphics. Yang terakhir, dan akan lebih jelas jika tampilan grafik dan satuannya itu dihilangkan. Selanjutnya, penerapan bangun ruang kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kita lihat di gambar, itu merupakan contoh benda-benda yang berbentuk kerucut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan banyak benda dalam bentuk kerucut. Apakah itu benda di dalam rumah, di luar rumah, atau bahkan benda yang sering kita temukan setiap hari.
Di antara benda-benda atau bangun yang berbentuk kerucut dalam kehidupan sehari-hari adalah topi gunung, topi ulang tahun, tumpeng, penanda rambu-rambu lalu lintas, roti es krim, kap lampu, dan lain-lain. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.